Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9, mari kita segera mulai Stero Fun Learning #1 kita. Selamat pagi teman-teman yang terkasih, selamat pagi juga Bapak Ibu Guru. Berbahagia sekali ya, pada pagi hari ini kita kedatangan dua tamu, Pak David dan Pak Denny. Beliau adalah dosen dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Nah, beliau adalah dosen geometri dan dosen kalkulus. Nah, sebelum kita memulai PJJ kita pagi ini, saya akan memberikan rambu-rambunya selama kalian mengikuti PJJ ini. Yang pertama, kolom chat hanya digunakan untuk bertanya. Ajukan pertanyaan dengan bahasa yang sopan dan jangan lupa mengucapkan terima kasih. Selama guest teacher kita menyampaikan materi, mohon nanti mic-nya dinonaktifkan. Nanti kalian bisa langsung menuliskan pertanyaan melalui kolom chat. Atau nanti bisa dengan raise hand, kemudian langsung mengaktifkan audionya. Untuk mengawali PJJ kita pada pagi hari ini, kita akan mohon berkat dan penyertaan Tuhan dulu agar kegiatan hari ini bisa lancar. Marilah kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, puji dan syukur kami naikkan atas berkat dan penyertaan-Mu, karena pagi ini sudah hadir di tengah-tengah kami, Pak Denny dan Pak David, untuk menjadi guest teachers pada PJJ kami hari ini. Sertailah dengan terang Roh Kudus-Mu, agar guest teachers kami dapat menyampaikan materi dengan lancar. Anugerailah kami telinga seorang murid sehingga kami dapat mendengarkan dan memahami materi yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Bunda Maria Bintang Pembimbing, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, agar lebih semangat lagi, nanti kita serukan salam Tarakanita ya. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Nah, sekarang untuk mengawali pengantar kita hari ini, kita akan mendengarkan pengantar dulu dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Antonius Haryanto, MPD. Kepada Pak Oni, kami persilakan. Suster, Bapak, dan Ibu yang saya hormati, dan anak-anakku semuanya, para siswa SMA Stero, kelas 10 MIPA, kelas 11 MIPA, dan kelas 12 MIPA, yang saya sayangi dan saya banggakan. Selamat pagi, berkah dalam. Pertama sekali, kita semua bersyukur kepada Tuhan, karena pada pagi hari ini, kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Yang kedua, saya atas nama sekolah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Denny Agustito, SSI MSc, dan Bapak Dr. David Selamat Setiono, MPD, yang akan materi PJ untuk para siswa jurusan MIPA SMA Sila Duce 2 Yogyakarta. Tema PJJ kali ini sangat menarik, yaitu etnomatematika. Jadi bagaimana matematika baik, saya lanjutkan.
Ya, baik, saya lanjutkan sambutan saya. Mohon maaf ada gangguan teknis. Jadi, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Denny dan Bapak David yang telah meluangkan waktu dan menyiapkan materi untuk PJJ para siswa SMA Stero. Tema ini sangat menarik, yaitu etnomatematika. Jadi, bagaimana dengan budaya, bagaimana matematika dapat kita gunakan untuk melestarikan budaya. Saya membayangkan bahwa selanjutnya kalau ada etnomatematika, mungkin suatu saat nanti akan ada etnofisika, ada etnobiologi, ada etnokimia, sehingga mata pelajaran di siswa yang Terima kasih Pak Oni atas pengantarnya. Nah, sekarang kita akan lebih mengenal lagi Bapak-Bapak berdua ini. Agar lebih dekat lagi dengan beliau, saya akan membacakan profil beliau berdua. Guest teacher kita yang pertama adalah Bapak Dr. David Slamet Setiono, MPD. Nah, kalau kami biasanya manggilnya Pak David. Beliau mengajar mata kuliah geometri, aljabar linier, pengolahan data statistika, pendidikan multikultural, dan masih banyak lagi. Beliau mengajar di UST Jogja. Kemudian beliau menempuh pendidikan S1, S2, dan S3-nya itu di Universitas Negeri Yogyakarta, mengambil pendidikan matematika. Keren ya, masih muda sudah menjadi doktor. Nanti kalian bisa melihat profilnya di share screen-nya. Nah, beliau juga sering diundang menjadi narasumber dan seminar nasional maupun internasional. Wah, ini yang paling keren, beliau ini pernah menjadi narasumber pada The First International Conference on Technology, Education and Science atau INCOTES 2019. Wow. Jurnal yang beliau terbitkan juga banyak sekali. Kalau misalnya kalian cermati di share screen itu hanya beberapa contoh saja, karena kemarin ketika menyampaikan ke saya itu ada banyak sekali. Dan ada 19 penghargaan yang sudah beliau terima, menjadi keynote speaker, invited speaker, mitra bestari, editor, dan lain-lain. Nah, sekarang saya perkenalkan guest teacher kita yang kedua, yang tidak kalah keren juga. Beliau adalah Bapak Denny Agustito SSI MSc, atau biasa dipanggil Pak Denny. Beliau mengajar kalkulus, analisis real, logika matematika, struktur aljabar, dan masih banyak lagi. Beliau menempuh S1-nya itu di UNES, kemudian melanjutkan S2 di Universitas Gadjah Mada, jurusan matematika. Nah, ini nanti bagi teman-teman yang ingin tahu triknya gimana sih bisa masuk ke UNY atau ke UGM, bisa japri ke beliau berdua, atau lewat saya juga bisa kalau mau minta kontaknya. Beliau ini sangat aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Publikasi artikel ilmiahnya juga banyak sekali, ada yang seputar etnomatematika, kemudian ada tim games turnamen, aplikasi model matematika, dan masih banyak lagi. Nah, biar nanti kita bisa langsung, sudah penasaran ya sama etnomatematika? Ini tadi profil dari guest teacher, udah pintar-pintar dan keren juga, kece. Selanjutnya kita masuk langsung ya ke etnomatematika kepada Pak David dan kepada Pak Denny, dipersilahkan. Adik-adik siswa skill yang terkasih dan berbudaya. Kali ini kita akan mencoba belajar berkenaan dengan etnomatematika.
dari hal yang pertama atau kita obrolkan berkenaan dengan matematika, yaitu bagaimana kita bisa memahami, yaitu matematika itu ternyata merupakan produk dari budaya. Dan budaya itu sendiri juga ada yang berkenaan dengan produk dari matematika. Nah, nanti bagaimana yang kita pelajari di awal ini, kita bisa sharingkan bersama, karena ini merupakan hal yang sangat membahagiakan bagi kita semua di pagi hari ini, dan kita segera mulai saja. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, adik-adik yang terkasih dan berbudaya. Kita mulai. Berkenaan dengan slide-nya. Ya, di sini untuk yang awal berkenaan dengan pembelajaran etnomatematika berbasis, pembelajaran matematika yang berbasis etnomatematika. Saya ambil dari slide saya yang jelas di sini. Ya, yang pertama di sini diawali dari cara berpikir di revolusi industri 4.0 bahwa kita dituntut untuk menjadi seorang yang berpikir kritis, berpikir kreatif, dan juga selalu bekerja sama, kolaborasi, dan bisa mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan. Dengan begitu di sini seperti halnya kita nanti akan sharing, dan saya juga berkolaborasi dengan Pak Tito, dan ini adalah salah satu bagaimana implementasi kita dalam melaksanakan era 4.0 yang kita selalu dituntut untuk berkolaborasi. Dan kita di sini juga mengkomunikasikan, karena dengan era pandemi yang kita sekarang sama-sama rasakan, kita mesti bisa mengambil garis tengah bagaimana sisi solusi dari pelaksanaan ini, sehingga kita selalu bisa komunikasi meskipun kita tidak selalu bisa tatap muka, seperti itu. Dan dari teknologi informasi dan komunikasi yang kita gunakan, kita sekarang bisa melaksanakan kuliah tamu, kelas tamu dengan seperti ini. Saya sebagai Pak Guru dan juga Pak Tito juga sebagai Pak Guru, dan di sini kita akan sharing berkenaan dengan etnomatematika, dan kita tidak ada istilah guru atau menggurui, kita sama-sama belajar. Dan dari era yang penuh dengan teknologi ini jelas ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dari hal tersebut kita mesti bisa mengetahui ternyata setiap ada dampak negatif itu ada dampak positif yang di sampingnya. Dan bagaimana kita berpikir lebih positif, itu akan menghasilkan bagaimana usaha kita ke arah yang lebih positif lagi. Jadi memang setiap hal dalam kehidupan ini ada positif, ada negatif, seperti dalam diagram Kartesius. Tapi bagaimana kita bisa berpikir positif akan menghasilkan hasil yang lebih positif. Tapi tidak ada salahnya kita tahu bagaimana kendala-kendala yang kita hadapi sekarang ini. Dari dampak negatifnya kita bisa evaluasi, dari mengikisnya nilai budaya, karena dari sisi ada sindrom individual yang kadang-kadang dirasakan oleh generasi-generasi sekarang, karena di rumah juga bisa bermain dan tidak perlu bertemu dengan teman-temannya. Tetapi bagaimana hal tersebut kita bisa ambil dari sisi positifnya, kita bisa gali dan kita hubungkan bagaimana hal tersebut bisa menjadi solusi, salah satunya dengan pembelajaran etnomatematika, yaitu yang berbasis budaya, dengan menumbuhkan dan mengembangkan nilai luhur bangsa yang berdampak pada pembentukan karakter yang didasarkan pada nilai budaya luhur kita. Di sini kita akan beranjak ke matematika. Matematika itu banyak sekali yang memberikan pengertian. Yang pertama ini dari Pak Anderson, itu cara berpikir. Yang awal matematika itu memang dari pemikiran manusia karena berupa budaya, meskipun budaya sendiri itu juga hasil dari matematika salah satunya. Yang kedua berupa aturan dari Bapak Van de Waal, dan yang ketiga berupa pola, seperti halnya kita di sini
Ini berupa pola belajar, besok belajar lagi, besok belajar lagi. Seperti halnya kita bangun tidur, besok bangun tidur lagi, dan besok kadang-kadang kita juga mungkin bangun tidur lagi. Itu berupa pola, sehingga dari pola tersebut kita bisa belajar dan bisa meramal bagaimana kedepannya yang akan terjadi pada diri kita. Yang kembali lagi bahwa matematika itu tetap saja akhir dari kesemua yang kita pelajari itu berupa implementasi, yaitu kegiatan. Sehingga apa yang kita pelajari, kalau memang kita sudah fokus pada hal tertentu, harus kita laksanakan. Just do it, itu pada akhirnya. Dengan demikian, apa gunanya kita belajar teori terus-menerus kalau tidak ada implementasi. Jadi, begitu pula matematika harus ada kegiatan di situ yang kita laksanakan berdasarkan teori yang kita pelajari. Nanti dari sisi pelaksanaannya bisa loncat-loncat karena sekarang tidak harus urut. Ini juga bisa pola ke kegiatan, belum ada anak panahnya. Dan sekarang model belajar sekarang tidak harus selalu berurutan. Bisa loncat ke sana ke sini karena lebih fleksibel dan kita terbantu dengan era teknologi. Selanjutnya, pembelajaran matematika berbasis budaya, yaitu yang diawali dengan kita belajar tentang budaya. Itu yang pertama, bagaimana kita tahu dulu budaya kita, sehingga kita tahu karakter kita sesuai dengan kurikulum 2013 yang menekankan bagaimana karakter bangsa itu diutamakan. Kita harus bisa tahu bagaimana karakter Indonesia, sehingga kita bisa mengembangkan matematika Indonesia mungkin ke depannya. Di selanjutnya yaitu berkenaan dengan matematika melalui budaya. Dengan kita paham atau kita sudah kenal dengan budaya, kita bisa belajar melalui budaya yang akhirnya kita menuju belajar dengan budaya saat kita sudah terbiasa dengan matematika ternyata adalah tidak bisa dipisahkan dari budaya yang ada di sekeliling kita. Pembelajaran matematika berbasis budaya yang nanti kita akan fokuskan yaitu dengan istilah etnomatematika. Selanjutnya, etnomatematika itu apa? Nah, ini ada tokoh-tokoh etnomatematika yang pertama di sini De Ambrosio dari Brasil. Matematika yang digunakan oleh kelompok masyarakat dari tujuan dan tradisi yang umum dari kelompok tersebut, sehingga bagaimana sebuah kelompok itu sering melaksanakan kegiatan matematis, hal-hal yang berkaitan dengan matematika, tapi kadang-kadang tidak mereka sadari, yang berkenaan dengan kajian yang meneliti cara sekelompok orang untuk memahami, mengekspresikan, dan menggunakan konsep serta praktik pada kebudayaan yang digambarkan sebagai suatu yang matematis. Itu dari Pak Barton. Dan ini dari Pak Marsigit. Yang ketiga itu adalah Bapak Etnomatematika Indonesia yang sudah ditetapkan sekitar 2 tahun yang lalu. Ilmu yang digunakan untuk memahami bagaimana matematika diadaptasi dari sebuah budaya dan berfungsi untuk mengekspresikan hubungan antara budaya dan matematika, ataukah juga sebaliknya. Selanjutnya untuk etnomatematika dari Bishop, ini dari awali penentuan lokasi yang akan kita gali objek-objek etnomatematikanya dan kita bisa mengukur. Dengan mengukur di sini nanti kita bisa menghitung dan juga bisa mencari hal-hal yang berkaitan dengan objek-objek pada matematika. Dan kita bisa mendesain pembelajaran seperti halnya pembelajaran di kelas, sekarang dilaksanakan dengan daring maupun dengan luring. Dengan begitu kita bisa merasa bahwa kita belajar itu tidak sebagai beban, tapi seperti halnya kita bermain. Sehingga dengan seperti itu kita tidak akan terasa capek yang begitu mendalam, karena kita asik dan kita merasa bahwa apa yang kita laksanakan itu bukan sebuah yang memberatkan. Dengan begitu diakhiri dengan mengkomunikasikan, istilahnya dalam kurikulum 2013 yang di sini istilahnya yaitu menjelaskan. Nah, nanti ada sebuah komunikasi antara peserta didik yang satu, siswa yang satu dengan siswa yang lain untuk saling menjelaskan. Karena setiap kita menjelaskan itu bukan berarti kita akan kehilangan apa yang kita jelaskan, tapi kita akan semakin paham. Dan dengan seperti itu kita akan mempelajari yang lain lagi dan tidak akan ada habisnya, karena ilmu itu enggak ada habisnya. Yang kita pelajari ini dengan begitu
dari sharing, dari komunikasi, dari interaksi itu sangat diperlukan dalam kegiatan pembelajaran, khususnya di etnomatematika juga. Selanjutnya contoh, mungkin kita masuk ke contoh. Di sini ada etnomatematika, objeknya dari Candi Prambanan. Ini ada bentuk candi, ternyata dari hal-hal yang berupa artefak, berupa hasil dari kegiatan manusia, pemikiran manusia. Dulu juga ada yang dinamakan dengan istilah simetri, tapi mungkin tidak diarahkan ke situ. Mungkin simetri diarahkan ke keseimbangan. Seperti halnya dalam kehidupan sehari-hari kita melihat rumah-rumah kuno, joglo itu ada sisi simetri. Kenapa? Dari keseimbangan, intinya bagaimana keseimbangan hidup kita supaya kita lebih terjaga dan menjalani hidup lebih baik lagi. Selanjutnya di sini ada etnomatematika di Candi Prambanan, itu juga ada yang berkenaan dengan sudut, contohnya di sini sudut. Sudut di sini contohnya jika kita lihat implementasinya pada lantai, pada pintu dan sebagainya. Nanti sudut itu seperti apa ya? Nanti kita bisa belajar juga bagaimana matematika secara teori, secara murni juga akan ada seperti itu. Kita akan gabungkan dari matematika murni ke implementasi. Di sini Pak Tito akan memberikan bagaimana sudut itu. Coba kita sharing berkenaan dengan sudut, Pak Tito. Ya, terima kasih Pak David. Sugeng Ngenjang berkah dalam para siswa gitu ya. Nah, di sini dari sudut pandang matematik, sudut itu adalah besaran dengan satuan derajat yang dibentuk melalui dua buah garis yang berpotongan, begitu. Ya, adik-adik silakan ambil bukunya begitu dan bisa coret-coret gambar sudut bagaimana. Pasti itu dibentuk di antara dua garisan berpotongan dan itu satuannya derajat begitu. Nah, begitu. Terima kasih. Oke, itu tadi penjelasan dari Pak Tito tentang sudut. Ya, memang seperti itu, dari matematika secara teori itu tegas. Jadi kadang-kadang kita mesti, sudut itu ya seperti itu, perpotongan dua garis, yang diapitnya itu sudut. Nah, seperti itu contohnya. Kita balik lagi, misalkan ada contoh objek etnomatematika di Candi Borobudur. Sekarang kita ke Candi Borobudur itu. Objek etnomatematikanya dapat digunakan untuk pembelajaran. Misalkan di sini juga kita lihat secara visual, ada kita lihat menyerupai belah ketupat. Contohnya jika kita mempelajari pada bangun datar. Dan juga kita misalkan perpotongan dua garis. Nah, di sini ada pula perpotongan dua garis yang bisa kita perlihatkan bagaimana hubungan antar sudut sebagai akibat dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis yang transversal. Nah, di sini misalkan ada garis M, garis N. Gimana ini Pak Tito mengenai perpotongan dua garis ini, gimana ini penjelasannya ini supaya lebih detail dari sisi matematik? Maksudnya bagaimana perpotongan dua garis gimana ini? Di sini ada sebuah garis dan yang saling sejajar dan dipotong oleh garis yang transversal. Dua buah garis sejajar dipotong oleh garis transversal. Berarti nanti di situ ada gagasan mengenai sudut bertolak belakang, kemudian sudut apalagi dua sudut yang luar sepihak, dalam berseberangan, luar berseberangan, seperti itu ya. Mungkin adik-adik sudah pernah dapat itu di SMP begitu. Yang sehadap. Yang sehadap begitu. Ya. Terima kasih sekali lagi dari apa yang kita pelajari lebih dalam berkenaan dengan sudut. Di sini juga, ternyata ada gradien. Di sini gradien itu apa ini Pak? Tuh, dari gradien di sini ada nilai yang menunjukkan kemiringan sebuah garis. Ada gradien. Apakah semua garis itu punya gradien? Nah, itu apakah semua garis itu memiliki gradien? Ternyata tidak. Contoh garis yang tidak memiliki gradien itu garis tegak, yaitu vertikal sumbu Y, atau Y sama dengan 2, Y sama dengan 3. Mungkin adik-adik juga sudah paham ya, gradien dari garis itu X sama dengan. Kalau X sama dengan, itu gradiennya 0. Misalkan gini, Y sama dengan MX tambah yang C. Yang sejajar dengan sumbu Y, sejajar dengan sumbu Y. Itu garis X. Dia tidak memiliki gradien. X sama dengan Y. X sama dengan. Itu tidak memiliki gradien. Gitu. Ya. Yang dimaksud Pak Tito itu X sama dengan. X sama dengan itu tidak sama dengan konstan. Nah, itu kan sejajar sumbu. Itulah contoh garis yang tidak memiliki gradien. Nah, terus bagaimana garis yang
yang sejajar dengan sumbu X itu gradiennya 0. Nah, ini dikembalikan lagi dari pemahaman gradien dari persamaan garis Y sama dengan MX tambah C, koefisien X itu menyatakan gradien. Nah, kalau sama Y sama dengan 0X, ya itu Y sama dengan C, Y sama dengan 2 katakannya. Nah, di sini misalkan sebuah garis dengan Y sama dengan X, gradien 1, dan ada ini Y sama dengan X, Y sama dengan X, dan bagaimana ada sifat-sifat yang istimewa jika dua buah garis itu misalkan saling sejajar, saling tegak lurus. Nah, dua buah garis dikatakan sejajar apabila gradiennya sama, gitu ya. Jadi kalau saya punya garis M dan N, maka dua garis M dan N dikatakan sejajar apabila gradien dari garis M sama dengan gradien dari garis N. Nah, kemudian kalau dua buah garis, katakan M dan N itu dikatakan saling tegak lurus, maka perkalian dari gradien garis M dengan gradien garis N sama dengan -1. Gitu. Berkenaan dengan gradien lagi, gradien itu intinya apa dari kesimpulannya Pak Tito? Gradien itu atau ini sebuah besaran yang mengukur kecuraman dari garis gitu. Kemiringan curam gitu ya. Terima kasih dari penjelasan yang sangat detail dari Pak Tito. Dan di sini ada misalkan objek etnomatematika di Keraton Yogyakarta. Di sini ada saka yang kita bisa pandang sebagai sebuah balok. Balok itu apakah kubus? Kubus itu apakah balok? Nah, itu jadi pertanyaan. Jadi kubus itu juga bisa dipandang sebagai balok ternyata, tapi dengan keadaan yang lebih istimewa. Dan di sini misalkan dari volumenya yang biasa sudah kita pelajari di sekolah, di kelas, dan dulu kita juga sudah awalinya dari bangun datar. Di sini balok diperoleh dari prisma tegak segi 4 yang alasnya berbentuk persegi panjang dan mempunyai 12 rusuk, mempunyai 6 bidang dan seterusnya hingga memiliki 6 bidang diagonal. Contoh bidang diagonal di sini yang mana Pak Tito ini Pak? ABGH. Oh, ABGH, CDEF, BCEH, ADFG. Oh ya, terima kasih. Di sini contoh dari diagonal bidangnya. Nah, di sini dari etnomatematika, objeknya yang di keraton, masih di keraton ada kereta kencana kalau dulu istilahnya, dan sekarang juga masih ya, kereta kencana ya. Nah, di sini ada lingkaran sebenarnya itu kan nggak ada, itu berupa abstrak, tapi di sini ada pemodelannya yaitu berupa rodanya itu menyerupai dari bentuk lingkaran meskipun tidak secara sempurna. Di sini kita bisa memasukkannya matematika lingkaran itu ternyata segi n dengan n-nya menuju tak hingga. Lingkaran dapat dipandang sebagai kumpulan sebuah titik pula yang berjarak sama terhadap titik tertentu, dan titik tertentu itu disebut dengan pusatnya. Nah, di sini kalau kita berada di dimensi 2, ingat, kalau kita berada di dimensi 3 itu akan berarti berubah menjadi bola. Ya. Nah, berkenaan dengan menemukan rumus luas lingkaran, di sini ada pendekatan persegi panjang. Gimana ini Pak Tito penjelasannya? Begini adik-adik, itu ada lingkaran, kemudian di gambar kedua itu membagi lingkaran menjadi 8 juring. Nah, 8 juring itu akhirnya dibuat seperti itu ya, didatarkan seperti itu ya. Nah, sekarang terlalu kotor kalau bagi saya untuk menemukan luas daerah kalau hanya lingkaran itu dibagi menjadi 8 juring. Maka kita supaya mendekati luas yang sempurna, maka juring itu dibuat banyak. Nah, seperti gambar yang ketiga itu. Nah, itu juringnya berapa itu? Banyak sekali. Nah, kemudian itu dilimitkan ya, menggunakan gagasan kalkulus mengenai limit tak hingga, juring itu dibuat banyaknya mendekati tak hingga. Nah, akhirnya menjadi luasan yang warna hitam yang kedua itu. Nah, akhirnya kita peroleh sebuah persegi panjang, di mana panjangnya adalah panjang dari persegi panjang itu adalah alas ya. Alasnya itu setengah keliling lingkaran. Kita tahu bahwa setengah keliling lingkaran 2 PR, maka setengah dari 2 PR adalah PR. Nah, kemudian tinggi dari persegi panjang itu adalah R, maka luas daerah persegi panjang adalah alas kali tinggi.
pi R kali R sama dengan pi R kuadrat, itulah luas lingkaran. Jadi luas lingkaran di sini dibuat melalui gagasan luas daerah persegi panjang seperti apa yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih dari Pak Tito, itu tadi mendekati sebuah luas lingkaran dari yang kita ketahui bersama sederhana dalam mencari luas persegi panjang. Oke, sangat jelas dan bagaimana kita bisa menerapkannya. Bisa terapkannya dalam kehidupan sehari-hari pula, kita bisa mencari dengan pendekatan persegi panjang. Di sini juga ada objek lagi berkenaan dengan yang menyerupai persegi, menyerupai trapesium, menyerupai jajar ginjang, menyerupai segitiga, dan banyak sekali objek-objek. Ada yang menyerupai belah ketupat, menyerupai layang-layang, menyerupai lingkaran. Kenapa banyak sekali bentuk belah ketupat? Karena dari dulu itu ada filosofinya bagaimana kita bisa mengakui kalau kita itu banyak salah. Jadi kita selalu memperbaiki diri. Dengan begitu kita akan ada evaluasi dalam seperti kurikulum dalam sekolah. Setiap akhir semester ada evaluasi. Di sini ada contoh lagi etnomatematika bangun ruang. Di sini bangun ruang sisi datar. Ada balok, ada kubus, ada limas, dan itu ternyata sudah diterapkan dari benda-benda yang sudah dibuat atau disusun pada tahun-tahun yang sangat lama sekali, sehingga jangan sampai kita berpikir kok nenek moyang kita tidak mengerti mengenai matematika. Mereka bahkan sudah mengimplementasikan. Kalau kita hanya sekedar berteori, itu sebaiknya kita malu. Dan selanjutnya berkenaan dengan contoh etnomatematika pula, bangun ruang yang di sini ada sisi lengkung, ada kerucut, ada bola, ada yang menyerupai tabung. Nah, ini kalau kita bisa membahasnya dari sisi kalkulus misalkan, ini misal dari pencarian volume, ini gimana ini Pak Tito? Ya, seperti contoh kalau misalnya kita menghitung volume tabung gitu dari metode kalkulus, berarti dia harus dikonsep sebuah persamaan, kemudian nanti persamaan garis gitu, kemudian dibentuk benda putar. Nah, gitu. Mungkin adik-adik sudah mendapat materi tentang aplikasi dari integral gitu. Gimana Bu? Oh belum ya? Oh, iya. Belum ya. Nanti tunggu Bu Yohana untuk memberikan materi tentang integral, nanti bagaimana cara menurunkan volume tabung dengan menggunakan integral gitu. Atau besok melanjutkan ke matematika? Oh, ke matematika ya. Boleh, bagus sekali. Oke, selanjutnya di sini, berkenaan etnomatematika batik. Di sini batik Indonesia sangat kaya akan budaya. Di sini ada istilah, bisa diistilahkan tangram. Tangram itu yang berulang-ulang, pengubinan. Dan di sini bisa kebawa ke geometri transformasi, ada translasi. Dan sekali lagi juga kita tahu bahwa batik merupakan warisan budaya nasional yang kita mesti lestarikan. Selamat Hari Batik Nasional. Dari Stero, Yogyakarta. Selanjutnya, berkenaan dengan aplikasi refleksi pencerminan, maka motif batik Indramayu di sini kita bisa pandangnya sebagai refleksi atau pencerminan. Selanjutnya, ini ada lagi-lagi tambahan mengenai di teori bilangan ini. Teori bilangan sederhana. Ternyata dulu ada teori bilangan sederhana dari pasaran. Ini dari pasaran ternyata dulu yang disebut dengan istilah weton, neptu, dan sebagainya. Dalam sistem penanggalan di Jawa khususnya, di sini ada kliwon, legi, paing, itu juga dibeli bilangan oleh nenek moyang kita dulu. Ternyata dari Minggu itu 5, Senin itu 4, Selasa itu 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat itu 6, Sabtu itu 9, dan ada pasarannya legi itu 5, paing itu 9, pon itu 7, wage 4, dan kliwon itu 8. Itu sampai sekarang masih menjadi misteri, adik-adik semuanya, bagaimana simbah-simbah kita dulu bisa memberikan bilangan tersebut, dan dari berbagai sumber memang banyak sekali yang menjelaskan, tapi secara pasti kita mesti gali dulu dengan penelitian yang lebih detail. Dari hal tersebut, di sini ada ini tabel, misalkan kita ada yang lahir di Seloso Kliwon, misalkan itu 3 ditambah 8 itu
jadi 11. Nah, itu ada. Bagaimana cara menentukan? Sekarang juga kita bisa bergerak di sisi milenial, di teknologi, itu bisa dicari di online, secara online itu banyak sekali, dan kita juga bisa menghitung secara manual dari tabel-tabel yang sudah ada atau tertera di penentuan tabel neptu. Misalkan di sini, temukan angka dari kalender Jawa berdasarkan bulan tahun yang kelahiran, dari tanggal kelahiran. Selanjutnya, angka yang diperoleh ditambahkan dengan angka kelahirannya, dan nanti akan kita matchkan atau kita cocokkan dengan tabel, entah itu dari tabel hari, juga tabel pasaran yang ada 5 tersebut. Di sini misalkan ada contoh tanggal lahir 11 Juni 2016. Di sini 2016 Juni, jadi bertemu di bilangan 3. 3 di sini karena tanggal 11 kita tambahkan dengan 11, hasilnya 14. Di sini adalah tabel hari, 14 ditarik ke kiri itu Sabtu ternyata, dan di pasarannya 14 itu dipaing. Jadi seorang yang lahir di 11 Juni 2016 itu akan mempunyai wetonnya Sabtu paing. Itu perhitungan lama kuno yang perlu kita lestarikan, dan ini ada bilangannya, berarti Sabtu itu 8, paing itu 8 tambah 8. Oh maaf, Sabtu itu 9, maaf, Sabtu 9, paing 9, maaf sekali, hasilnya 18. Itu adalah hal neptu yang tertinggi, karena itu biasanya keras kepala, itu yang dipercayai seperti itu karakternya. Dari hal tersebut, di sini juga ada istilah perjodohan ternyata. Wah, ini materi inti ya, mungkin adik-adik tertarik ini. Bagaimana orang Jawa itu kalau dalam menentukan pasangan hidup itu harus mematuhi ini, gitu ya, supaya nanti rumah tangganya itu ini bisa berjalan dengan lancar atau tidak gitu. Ini didasarkan ini kalau orang dulu gitu. Monggo Pak David. Mari. Terima kasih Pak Tito. Berkenaan dengan istilah mencari pasangan, itu ternyata mungkin adik-adik semua juga ada yang sudah melirik-lirik, karena berdasarkan penelitian, ini gaya-gaya aja enggak sebenarnya. Itu banyak sekali jodoh yang sudah diawali dari pertemanan saat SMA, saat sekolah, itu banyak sekali. Jadi sekarang bisa dicoba-coba untuk tanya, itu Mas atau Dik itu wetonnya apa ya? Tanyanya kok kayak gitu tuh, kok aneh. Ya enggak sih, biar gokil aja, mungkin kayak gitu. Dan memang ya itu kita coba untuk pelajari bersama bagaimana simbah-simbah kita dulu membuat perhitungan dengan weton, nanti dikaitkan dengan teori bilangan pada modulo, ya, pembagian yang bersisa misalkan. Misalkan dari pasaran kelahiran pasangan pria dan wanita, mungkin adik-adik ada yang berteman dekat karena waiting tresno itu jalanan saka kulino. Dan selanjutnya berkenaan dengan pencarian bilangannya, misalkan awal itu dibagi 10. Ini juga masih mencari penelitian yang lebih detail lagi, kenapa seorang dulu mencoba awalnya itu dibagi menjadi 10. Salah satu sumbernya mengatakan seperti ini, karena kita dari mana dan akan kemana, sehingga dari 0 sampai 0 lagi, jadi 0, 1, 2, 3, 9, dan 0 lagi, yaitu bilangan 10, kita akan siklus lagi, seperti itu. Istilah Jawanya itu apa? Sangkan paraning dumadi, itu dari Pak Tito, itu yang mempelajari mistis. Selanjutnya, kalau memang hasil baginya sisanya itu masih lebih dari 7, nanti dibagi menjadi 7, atau istilah di Jawa itu pitu. Kenapa juga mengistimewakan angka 7? Karena bahasa Jawanya itu pitu. Pitu itu pitulungan. Bagaimana kita mendapat pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Selanjutnya berkenaan dengan misalkan ada seorang yang mencari pasangan. Ini ada yang pertama itu lahir di hari Senin Pahing, jadi 4 ditambah 9 hasilnya 13, dan yang satunya itu 8 Kamis Kliwon, itu
jumlahnya 16. 16 ditambah 13 hasilnya 29. Dibagi 10 sisanya 9. Oh ternyata masih di atas 7. Jadi kita ambil opsi yang kedua, kita bagi dengan 7. Saat kita bagi dengan kelipatan 7 akan menghasilkan sisa 1. Saat sisanya 1 di sini, nah ini akan jatuh pada istilahnya yaitu waseso segoro. Itu akan mendapat kewibawaan dan budi luhur dan juga pemaaf. Itu sangat cocok jika nanti pasangannya itu jadi Pak Lurah dan Bu Lurah, atau Pak Dukuh, Bu Dukuh, atau jadi presiden mungkin ya. Itu saat mendapatkan nilai 1. Nah nanti saat cita-cita adik-adik semua ini ingin jadi Bu Dukuh atau ingin jadi Pak Bu Lurah, atau kan Bu Lurah sekarang kan cantik-cantik ya, centil. Jadi itu juga jadi pilihan hidup sekarang. Dan dari situ itu sangat keren. Turun dari mobil disambut dengan tumpeng Bu Lurah. Contohnya seperti itu. Selanjutnya misalkan ini. Ternyata di lain waseso segoro ada pula yang jatuh pada tunggak semi. Itu sisanya nanti dapat 2. Itu rezekinya banyak. Rezekinya banyak dan melimpah. Itu juga akan menjadi pilihan. Bagaimana adik-adik ingin menjadi istrinya kontraktor atau apa, nah, itu juga menjadi pilihan. Supaya sisanya 2. Satrio Wibowo itu mendapat keluhuran, kemuliaan. Jika istrinya nanti jadi pemuka agama kan keren. Itu juga jadi impian. Dan Sumur Senebo banyak orang yang berguru. Nah ini bisa jadi normal atau jadi guru atau jadi guru. Nah ini jadi pemikiran bagaimana ada Satrio Wirang, Bumi Kepetak, dan Lebu Ketiup Angin. Ini akan hal yang tidak menyenangkan dan ini dihindari dari perhitungan dulu. Misalkan berakhir 5, sisanya 5 maaf, sisanya 6, sisanya 7. Tapi juga ada solusi. Orang dulu itu kalau ada masalah cari solusi. Itu yang akan kita jadikan pelajaran untuk kedepannya. Di sini ada syarat-syaratnya. Misalkan menyembelih ayam dengan menimbun tanah, ada pula dengan pernikahan dengan menghambur-hamburkan tanah. Itu memang bagaimana hal yang memang sudah digariskan, kita bisa belajar dari apa yang menjadi takdir kita dan kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang ada di lingkungan kita, dari teori yang kita pelajari, kita implementasikan, dan kita lestarikan budaya kita. Mungkin seperti itu yang kita sampaikan pada pagi siang hari ini. Saya pribadi David dan Pak Tito dari UST, terima kasih atas perhatian adik-adik semuanya. Kita sharing berkenaan dengan etnomatematika supaya kita bisa lebih mengenal matematika, ternyata adalah kebudayaan dan kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, ditutup dari Pak Tito. Silakan untuk menutup Pak Tito. Oh sudah, oke. Terima kasih, kembali ke Ibu Yohana. Terima kasih Pak David dan terima kasih juga Pak Denny. Ternyata etnomatematika itu seru sekali ya. Saya juga tertarik ini tadi. Bisa ngeramal, bisa ngitung jodoh juga. Dan nanti ingin jadi apa Bu Yohana? Jadi Bu Lurah atau jadi? Saya jadi Bu Guru saja. Saya yakin sekali ini pasti sudah banyak yang ingin bertanya ini. Sudah banyak pertanyaan yang ingin disampaikan. Nanti langsung teman-teman di sini bisa langsung raise hand aja ya, karena atau bisa juga nanti langsung melalui kolom chatnya. Nah, saya ingin memanggil salah satu teman dulu tadi yang mau bertanya. Dea de Juri dari 12 MIPA 1, yuk silakan masuk, diaktifkan audionya, ya. Halo Dea. Halo Bu. Gimana ini? Ada pertanyaan? Silakan langsung diajukan saja pertanyaannya, bisa ke Pak David atau ke Pak Denny. Selamat pagi.
Bu Guru dan teman-teman. Saya mau bertanya, bagaimana pengaruh etnomatematika pada masyarakat? Iya, terima kasih Dea. Saya ulangi lagi ya. Jadi tadi pertanyaannya singkat, bagaimana pengaruh etnomatematika itu pada masyarakat? Nah, itu singkat tapi kok kayaknya susah juga ini. Monggo silakan. Mbak Dia, terima kasih Mbak Dia, dan pertanyaannya bagus sekali sebagai bahan sharing pada siang hari ini. Bagaimana pengaruh dari etnomatematika pada masyarakat? Masyarakat sendiri sebenarnya banyak yang kurang menyadari atau tidak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan atau yang dilakukan keseharian itu adalah kegiatan matematis. Sehingga kalau kita belajar bagaimana pengaruh etnomatematika di masyarakat, masyarakat itu sudah terpengaruh dari etnomatematika sejak dulu. Tetapi bagaimana ternyata pengaruh tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat, dan masyarakat semakin cerdas, semakin melaksanakan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-harinya dengan kebiasaan yang berulang-ulang. Nah, kita bisa menggali hal-hal tersebut dalam pembelajaran atau menggali hal yang sudah terlaksana setiap hari tersebut kita bawa ke pembelajaran. Bagaimana saat kita belajar itu seharusnya kita berulang-ulang. Seperti misalkan ada Pak Tani, ada pembuat patung, itu kadang-kadang tidak menyadari itu ada proporsi-proporsi yang sudah ditentukan supaya hasilnya bisa dinikmati secara estetis dengan baik. Nah, di situ kita kembali lagi ke pengaruh etnomatematika ke masyarakat supaya kehidupan akan lebih seimbang dan lebih cerdas tanpa paksaan, dan seorang bisa melaksanakan kegiatan belajar matematika dengan kehidupannya di lingkungan masing-masing. Seperti itu, Bu Yohana. Terima kasih. Oke, gimana dia? Sudah jelas ya tadi jawaban dari Pak David tadi? Iya Bu, terima Saya kasih. langsung ke penanya yang kedua. Ini tadi sudah ada yang mau bertanya. Rado dari kelas 11, dari kelas 10 MIPA 2, maaf. Yuk Rado, silahkan diaktifkan mikrofonnya. Betul. Ya Ibu, mohon maaf. Tadi maaf tadi karena sinyalnya agak kurang nggak jelas gitu loh Bu. Jadi agak lompat-lompat ngomongnya. Makanya pertanyaan saya mungkin hanya tentang apa namanya ya, itu ada hari-hari masyarakat itu tentang pahing gitu-gitu Bu. Terus saya masih kurang paham maksudnya gimana Bu. Bisa diulang Rado, maaf. Ya Ibu. Tadi karena sinyalnya kurang jelas, saya mungkin hanya ingin bertanya atau masih kurang paham dengan yang dimaksud Bapak siapa namanya? Bapak yang Pak tadi, David. Pak David. Nah itu, Pak David tentang hari pahing, lalu peramalan-peramalan tentang perjodohan gitu Pak. Oh, iya. Mungkin saya memperjelas saja ya Bapak. Jadi siswa-siswi kami ini memang kebanyakan juga dari luar Jawa juga. Mungkin juga tidak tahu apa itu pahing. Karena tadi masih bingung apa itu ya pahing. Mungkin bisa dijelaskan ulang dan kemudian penerapannya tadi dalam perjodohan juga. Silakan Pak David dijawab atau mungkin Pak Denny. Terima kasih dari Mas Reda. Mas Radu, maaf Mas Radu, berkenaan dengan perhitungan neptu. Ya, tadi ada kita pelajari sekilas berkenaan dengan neptu, itu berkenaan dengan hari pasaran dan hari
seperti halnya kita hitung Senin, Selasa sampai dengan Minggu itu 7 hari pasaran 5, itu istilahnya yang biasa disebut di Jawa sini, dan kita bisa mempelajarinya bahwa ternyata dari hari-hari dan pasaran tersebut dari nenek moyang itu sudah memberikan bilangan-bilangan yang sekarang kita istilahkan dengan berhitung matematika, itu ada di zaman sekarang, tapi dulu ternyata juga sudah digunakan. Bagaimana misalkan di hari Pahing, pasaran Pahing itu mempunyai nilai yang tertinggi, yaitu nilainya 9. Dengan begitu misalkan kalau lahir di Sabtu Pahing itu akan mempunyai nilai neptu yang tertinggi, yaitu 9 ditambah 9 atau 18. Dari hal tersebut ternyata saat Mas Rado akan mencari sebuah teman dekat atau hal-hal yang sekiranya bagus untuk kedepannya, prospek itu bisa mencari sekiranya jika menggunakan perhitungan Jawa ini, kita bisa misalkan 18 supaya misalkan ingin sisa 1, berarti ditambahkan berapa Pak Tito ini? Perhitungan ditambahkan 3. Tapi apakah kalau misalnya ya neptu 3 pada itu, yang tinggi lagi, misalkan tambah berapa lagi Pak Tito? Pokoknya jangan sampai 5, 6, 7 gitu ya. Ya maksimal 4 gitu. Nanti akan mendapatkan sisa saat dibagi 10 ataukah dibagi dengan 7 itu mendapatkan sisa 1 sampai 4. Itu akan mendapatkan hal-hal kebaikan dari di sini bisa jatuh ke Wasisosgoro, Tunggak Semi, Satria Wibowo dan Sumur Sinebo. Itu akan ada hal-hal yang memiliki sisi keberuntungan yang tinggi. Mungkin ini tidak hanya dari adik-adik, Bapak Ibu guru juga. Saya itu berapa ya? Mulai itu. Terima kasih dari pertanyaan Mas Rado. Terima kasih Pak David untuk Mas Rado, sudah jelas ya jawabannya. Oke, lanjut ke penanya berikutnya, mungkin langsung saja. Saya Ibu. Langsung diaktifkan mic-nya. Siapa ini? Prima Ibu. Oh, ini ada Prima ini yang sudah mengaktifkan audionya. Silakan langsung saja Prima. Ya baik Bu. Selamat pagi sebelumnya. Saya ingin menanyakan ada 2 pertanyaan. Apakah pembelajaran etnomatematika harus sesuai kenyataan atau dapat berupa miniatur? Itu yang pertama. Yang kedua, metode pendekatan seperti apa yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran etnomatematika? Terima kasih. Prima, bisa diulang lagi yang pertama tadi bagaimana Prima? Apakah pembelajaran etnomatematika harus sesuai kenyataan atau dapat berupa miniatur? Pak David sudah jelas ya. Monggo langsung ditanggapi saja. Monggo Pak Tito. Tuh. Ahlinya Pak David kalau masalah etno. Oke, terima kasih pertanyaannya. Dan yang pertama tadi berkenaan dengan apakah pembelajaran etno itu kita mesti melihat langsung dari hal yang asli atau nyatanya, atau kita bisa melihat dari sisi miniatur. Dan selanjutnya berkenaan dengan metode apa atau pendekatan apa yang bisa kita gunakan untuk melaksanakan pembelajaran yang berbasis etnomatematika ini. Yang pertama, bagaimana sekarang kita bisa beradaptasi dengan masa pandemi ini untuk melaksanakan studi langsung ke objek etno. Kadang-kadang juga ada yang perlu disesuaikan, misalkan ada protokol kesehatan dan sebagainya. Meskipun itu akan lebih detail dari sisi pengamatan, tetapi kita bisa mengambil solusi yang terbaik di masa sekarang ini. Misalkan kita bisa mengakses dari berbagai sumber di internet tentang apa-apa yang menjadi artefak budaya, peninggalan yang ada di sekitar kita, sehingga kita bisa menggali sisi matematikanya. Dengan begitu kita tahu, ternyata dalam penyusunan, dalam pembuatan, dalam pembangunan, itu ada hitungan matematik yang sangat detail. Dari sudut-sudutnya, dari perbandingannya, dan sebagainya. Sehingga
kembali lagi bahwa tidak harus langsung ke lokasi, sehingga bisa dengan miniatur, bisa dengan via daring dan sebagainya, kita bisa menyaksikan sesuai dengan era sekarang. Dan selanjutnya berkenaan dengan pendekatan ataukah metode yang biasa kita gunakan, yang pertama jelas sering kita gunakan yaitu pendekatan ataukah metode kontekstual, sehingga apa yang kita pelajari adalah apa yang ada di lingkungan sekitar dan apa yang sudah kita kenal. Dengan seperti itu dalam belajar matematika kita tidak seperti halnya selalu memberi gambaran yang jauh dari apa yang ada di pemikiran kita. Kita bisa melihat di sekeliling kita sehingga matematika adalah sekitar kita. Matematika itu kehidupan kita nggak jauh, sehingga bagaimana lebih berkeluarga dan dekat dengan matematika yang tidak merupakan barang asing. Terima kasih. Terima kasih Pak David. Ini ada yang sudah raise hand ternyata. Weni Papa dari kelas berapa ya ini? Silakan langsung diaktifkan audionya dulu. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Perkenalkan saya Weni Yakin Papa dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya ingin bertanya, karena saya juga baru pertama kali mendengar mengenai materi etnomatematika ini. Sebagai seorang remaja, penerapan apa sih yang dapat kita lakukan dalam menerapkan etnomatematika itu sendiri? Terima kasih. Dalam remaja, terima kasih. Sangat tepat bagaimana kita menyongsong era society 5.0, sehingga kita akan lebih cepat lagi supaya tidak terlalu terus-terusan tertinggal dari apa yang ada di lingkungan dunia. Yang harus dilakukan oleh remaja sebagai generasi penerus bangsa, itu gini, saya bisa analogikan banyak sekali pengaruh, misalkan ada pengaruh Korea, misalkan ada dance, itu ada seorang laki-laki banyak dance, dan itu poninya itu dari sudut kanan atas sampai sudut kiri bawah, itu berbentuk diagonal. Tapi apakah kita berpikir di balik situ? Apa mereka pertama itu nggak lucu melihat seperti itu? Mungkin juga akan lucu adik-adik. Tapi apa yang terjadi? Itu akan membuming di dunia. Dan itu juga bisa terjadi bagaimana budaya kita, budaya Indonesia bisa membuming ke dunia. Dengan syarat kita melaksanakan dan kita percaya diri tentang apa yang kita laksanakan. Kita bisa berpikir ulang apa yang terjadi dulu saat saudara-saudara kita di Eropa sana itu membumingkan dance-nya, itu pasti malu-malu. Musiknya disetel terus, nanti dulu, kamu aja. Mungkin dulu juga kayak gitu. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya sekarang satu alun-alun, satu laptop saya ini bisa kebak semua dengan joget Eropa, joget Korea. Nah, itu karena diawali dari kepercaya dirian. Bagaimana kita bisa membawa budaya kita ke dunia supaya Indonesia menjadi pusat, bagaimana kita bisa memahami bahwa Indonesia itu sudah kaya akan budaya. Dari hal tersebut kita bisa percaya diri dulu terhadap apa yang kita laksanakan, kita sesuaikan dengan perkembangan zaman, atau dalam istilah di taman siswa itu menirukan, mengamati, dan menambahi. Nah, nambahi di sini kita mesti sesuaikan dengan keadaan zaman sekarang. Jangan terus-menerus matematika budaya kita bawa ke hal-hal yang kuno, tapi boleh kuno, tapi klasik dan keren. Seperti halnya kita lihat sekarang rumah-rumah kuno itu harganya nggak murah, bahkan sangat mahal sekali. Tapi kita desain bagaimana itu bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Terima kasih, seperti itu mungkin analoginya bisa dilaksanakan dan diimplementasikan. Oke, terima kasih untuk Pak David. Ini ternyata masih ada lagi yang raise hand. Nares, silakan. Nares dari kelas 11 MIPA 1 ya, Nares. Oh ya, silakan.
Oke. Pertanyaan saya itu, apakah penting bagi kita siswa yang masih SMA untuk belajar weton? Terus, apakah itu sangat diperlukan untuk sekarang? Sudah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Menggelitik dari Mbak Nares, kita seusia SMA apa sudah pantas belajar atau sudah waktunya belajar mengenai weton? Gini, penting tidak, kita tinggal melihat dari sudut pandangnya. Kalau kita melihat dari sudut pandang ujian nasional atau dari sudut pandang ujian semester depan ini, apakah akan keluar weton? Mungkin saya 99% enggak. Tapi kita bisa melihat dari sudut pandang yang lain, Pak Nares. Bagaimana itu merupakan hal warisan kebudayaan yang kalau kita tidak lestarikan itu akan hilang. Dan tahu-tahu nanti misalkan ada negara lain yang tahu-tahu mengunggah weton, kita baru bingung. Terus kita baru muncul ke jalan, pakai apa, pakai atribut apa, itu budaya kita. Jangan terus-terusan diulangi dengan hal-hal yang konyol seperti itu. Jadi kita mempunyai waktu, kita mempunyai kesempatan untuk memberikan dan membawa budaya kita belajar matematika juga tidak harus meninggalkan budaya, dan kita belajar budaya juga dengan matematika, kenapa tidak kita laksanakan kesempatan itu? Terima kasih. Terima kasih Pak David. Ternyata bermanfaat juga ya, meskipun masih remaja, ya tetap kita tetap bisa belajar etnomatematika karena juga tidak hanya sebatas mengenai weton saja. Lanjut ke penanya berikutnya. Di sini ada lagi yang sudah raise hand, Laras dari kelas 10 MIPA 2. Silakan Laras. Ya, saya mau bertanya. Bagaimana pengaruh etnomatematika terhadap pembelajaran matematika sendiri, dan apa contoh pembelajaran berbasis etnomatematika di sekolah? Bisa diulang lagi, Laras, maaf. Bagaimana pengaruh etnomatematika terhadap pembelajaran matematika, dan apa contoh pembelajaran berbasis etnomatematika di sekolah? Yang pertama berkenaan dengan pengaruh pembelajaran etnomatematika pada pembelajaran di sekolah. Yang kedua, contoh pembelajaran etnomatematika di sekolah. Berkenaan yang pertama yaitu pengaruh pembelajaran etnomatematika di sekolah, yaitu bagaimana kita belajar matematika melalui apa yang ada di sekeliling kita balik lagi ke budaya. Budaya itu adalah hal-hal yang merupakan hasil karya manusia, hasil pemikiran manusia. Tetapi kita di sini fokusnya di etno, sehingga misalkan kita bicara mengenai handphone itu apakah hasil budaya? Ya. Handphone itu apakah budaya? Ya. Tetapi apakah etnik? Mungkin belum, karena satu daerah dengan daerah yang lain masih relatif sama, seperti itu yang dinamakan dengan handphone. Tetapi kita bisa membawa apa yang ada di sekeliling kita, tapi tidak ada di yang lain. Dengan begitu, pembelajaran matematika akan lebih berarti dan bisa meningkatkan dari sisi kepercaya dirian dari siswa bahwa lingkungan sekitar kita itu banyak matematiknya, gitu loh. Jadi tidak selalu kita mencontohkan matematika itu dengan hal-hal yang ada di luar negeri, tidak selalu. Tapi bagaimana kita bisa mengangkat hal-hal yang ada di sekitar kita yang kadang-kadang di desa satu dengan desa yang lain sudah beda. Itu ternyata juga ada sisi matematikanya. Dengan seperti itu, pembelajaran matematika akan lebih membumi, akan lebih ke hati, akan lebih merasa bahwa matematika itu saya, matematika itu kita, dan matematika itu ada di semua lapisan kehidupan. Dan selanjutnya contoh pembelajaran etnomatematika. Contoh pembelajaran etnomatematika itu sederhana sekali sebenarnya. Saat kita membawa sebuah hal-hal yang etnik, hal-hal yang ada di sebuah daerah, tapi tidak ada di daerah yang lain, itu kita kaitkan bagaimana hal tersebut ternyata ada sisi matematiknya,
kita sudah mencoba melaksanakan dan kita sudah melaksanakan lebih tepatnya pembelajaran etnomatematika. Dengan seperti itu, daerah lain akan tahu, wah ternyata daerah ini ada ininya. Oh ternyata di Jogja itu ada keraton. Oh ternyata di Jogja itu ada candi. Oh bagaimana kalau di Papua ada apa? Di Papua ada Hanoi misalkan. Nah, di situ kenapa rumahnya seperti itu? Nah itu kita bisa gali lebih lanjut lagi dan kita akan tahu ternyata di sini ada ini, di sana ada di sana ada apa. Dengan begitu kita bisa saling mengenal dan kita akan semakin erat bagaimana kita menjalin kekeluargaan ini dalam bingkai pembelajaran matematika untuk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak David. Ini masih ada penanya lagi Pak David, masih sanggup ya ini ya? Oke. Ini ada Elvin dari kelas 10 MIPA 1, silahkan Elvin langsung saja. Selamat pagi Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman. Selamat pagi. Tadi sebelumnya sudah ada yang menanyakan bagaimana pengaruh etnomatika dalam masyarakat. Yang saat ini ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara mengetahui bahwa objek yang kita jumpai merupakan etnomatika. Terima kasih. Terima kasih Mas atas sharingnya pada siang hari ini. Objek kajian etnomatematika, itu etnomatematika atau bukan ya? Kita balik lagi, etnomatematika adalah subset dari pembelajaran berbasis budaya. Jadi apa yang ada di sekeliling kita, kita bisa bedakan mana yang budaya dan mana yang non-budaya. Dan semua budaya itulah adalah, hasil karya, hasil pemikiran manusia itu adalah budaya. Contohnya, ada rumah, ada bangunan, ada masjid, ada gereja, ada wihara, ada tugu, itu budaya. Tetapi yang membedakan satu dengan yang lain itu adalah etniknya. Bagaimana misalkan di Jogja ada keraton misalkan. Apakah di Kalimantan ada keraton Yogyakarta? Tidak ada. Itu yang dijadikan objek etnik di sini. Sehingga akan menjadi keistimewaan, akan menjadi hal yang bisa kita angkat lebih mendunia, meluas lagi, kita mengenalkan apa yang ada pada diri kita, menjadi bahan sharing untuk semuanya. Apakah nanti akan mendapat hal yang sekiranya kasarannya itu mungkin ada sisi cemoohan, dan itu sangat wajar, itu haters, dan itu sangat unik dan sangat mengesankan untuk hal-hal sekarang ini. Bagaimana kita bisa evaluasi dari apa yang sudah dikritisi terhadap diri kita. Sehingga saat kita memunculkan sebuah hal yang ada pada lingkungan kita, dan kita share ke dunia, kita share ke luas, ternyata kok kayak gitu aja kok dipelajari, itu sangat menjadikan titik tolak untuk kita bagaimana kita mempelajarinya lebih dalam lagi, kita bisa mengungkapkannya lebih bagus lagi. Seperti itu nggih. Mas, dari mana pembelajaran etnomatematika itu bisa kita ungkapkan ke dunia, ke masyarakat luas, dan memang kalau memang ada evaluasi kita perbaiki supaya kita selalu ada perbaikan dalam setiap pembelajaran etnomatematika. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak David. Di sini ada yang bertanya melalui kolom chat. Ini dari Andrea dari kelas 11 MIPA 1. Bisa saya bacakan saja. Saya ingin bertanya, pencapaian dan tujuan apa yang ingin dicapai etnomatematika ini saat nantinya diterapkan di sekolah, seperti itu. Pak Tito? Seandainya etnomatematika itu diterapkan di sekolah, itu nanti akan seperti apa begitu? Ya, terima kasih dari pertanyaan. Ini tadi dari Andrea. Mbak Ya. Mbak Andrea. Mengenai apa tujuan jika misalnya suatu saat etnomatematika itu diterapkan di pembelajaran di sekolah, tujuannya adalah kembali lagi ke kebersamaan. Bagaimana kita bisa membawa hal-hal yang ada pada diri kita semua dan kita tidak
selalu menjadi objek yang belajar ke tempat lain, tapi kita bisa belajar dari sekitar kita sendiri. Dan kita bisa lebih percaya diri, bagaimana kepercaya dirian sangat penting di era 4.0 menuju ke 5.0, dan bagaimana kita saling berkolaborasi, bekerja sama, memaparkan apa yang ada di daerah kita masing-masing, sehingga bukan untuk saling menonjolkan antara yang satu dengan yang lain, tapi saling mengenal dan saling memahami antara satu dengan yang lain dengan media matematika. Begitu asiknya yang akan kita pelajari, supaya kita belajar bersama dengan cara kita masing-masing, dengan tujuan yang sama untuk belajar matematika dan mengembangkan kebudayaan Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak David. Oh, ternyata waktunya sudah habis ya, ternyata tidak terasa. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi, nanti bagi yang ingin bertanya, kalian bisa langsung ke Pak David atau Pak Denny. Terbuka ya Pak ya? Nanti bisa melalui email atau melalui Japri juga bisa. Nah, tidak terasa waktunya sudah cepat sekali. Nanti sebelum kita menutup acara ini, saya memohon kesediaan Bapak Gunarso Sarwoko untuk memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi ini. Silakan kepada Sararko, the floor is yours. Ya, terima kasih Bu Yohana. Sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada dua guest teachers kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Dosen-dosen muda yang sangat cerdas, yang sangat bertalenta dan sangat luar biasa, memberikan wacana baru, memberikan wawasan baru kepada kita, terutama tentang etnomatematika. Ada beberapa hal, saya tidak ingin menyimpulkan, tapi hanya menyampaikan kembali, menekankan kembali dari apa yang sudah Pak Denny dan Pak David sampaikan. Pertama, etnomatematika memang sebuah hal yang baru, yang mungkin pertama kali kita dengar untuk saat ini. Etnomatematika datang dari dua kata, yaitu etno dan matematika. Etno sendiri terkait dengan budaya, dan matematika terkait dengan hal penghitungan atau tata cara penghitungan. Nah, bagaimana kita mengkaitkan matematika dengan budaya ini? Kenapa kok matematika bisa dikaitkan dengan budaya itu sangat penting? Kenapa penting? Karena kita perlu tahu budaya kita. Mengapa kita perlu mengetahui budaya kita, supaya kita tahu karakter kita sebagai bangsa Indonesia itu seperti apa, sehingga sesuai dengan tujuan dari kurikulum pendidikan kita, kurikulum 2013, bahwa setiap peserta didik diminta untuk dapat mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa kita sendiri, yang nanti pada akhirnya akan berdampak pada perkembangan karakter setiap peserta didik. Berikutnya yang ingin saya sampaikan juga bahwa ternyata matematika itu tidak hanya terkait dengan angka dan rumus. Kalau mungkin selama ini teman-teman di sekolah hanya membayangkan matematika itu terkait dengan rumus saja, dengan angka-angka saja, di mana harus mencari jawaban berupa angka. Ternyata matematika juga tidak hanya terkait dengan hal tersebut. Matematika ternyata pada dasarnya disadari atau tidak, itu sudah ada di sekitar kita. Matematika itu ada dari budaya dan lingkungan di mana kita tinggal. Tadi disebutkan oleh Pak David bahwa pembuatan atap rumah, lalu penghitung sudut dalam membangun sesuatu, lalu batik pun, dan juga penghitungan penanggalan Jawa dan juga penjodohan tadi yang ditanyakan oleh salah satu teman kita, itu ternyata juga terkait dengan matematika. Dan terkadang kita tidak menyadari hal tersebut, bahwa kita sudah hidup berdampingan dengan matematika. Nah, oleh karena itu, saya sungguh yakin bahwa pembelajaran matematika di sekolah ditujukan tidak hanya untuk menyelesaikan soal-soal latihan di sekolah saja, di mana kita harus menghitung angka atau suatu hal dengan rumus yang sudah diberikan, namun lebih kepada bagaimana kita bisa memecahkan masalah dalam hidup kita di kemudian hari. Bisa saat ini atau bisa esok di masa yang akan datang. Terakhir, yang mau saya sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa tadi sempat juga disinggung oleh narasumber kita, bahwa ilmu itu tidak ada habisnya. Ilmu itu akan selalu berkembang. Tidak hanya di sekolah. Setelah lulus pun, saat kita bekerja,
saat kita hidup berumah tangga, ilmu itu selalu ada dan harus dipelajari. Nah, marilah kita bersama-sama mengembangkan salah satu budaya baik, yaitu budaya untuk selalu belajar. Budaya untuk selalu meneruskan belajar kita, mempelajari hal-hal baru di sekeliling kita, supaya wawasan kita bertambah dan supaya kita bisa memecahkan segala permasalahan dalam hidup kita di sekitar kita. Baik, mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator Bu Yohana. Terima kasih Serarko untuk penguatannya hari ini. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak David dan kepada Pak Denny yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami di sini. Terima kasih sudah berbagi materi juga mengenai etnomatematika. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang terkasih yang sudah mengikuti acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir acara. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Tarakanita Training Center yang sudah memfasilitasi Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Dan yang terakhir kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru pendamping serta tim IT yang sudah memfasilitasi terselenggaranya Sterofan Learning Hashtag 1. Ada Pak Ardi, ada Pak Ahwan, Bu Vina, ada Pak Bro, Pak Encus, Bu Puri, dan semuanya. Ada Serarko juga. Tidak lupa saya juga menyapa teman-teman yang sudah bergabung di YouTube channel kita di SMA Stella Duce 2. Terima kasih atas partisipasinya. Untuk menutup acara ini, kita akan foto bersama dulu ya. Silakan videonya bisa diaktifkan. Tampilkan wajah cantik dan ganteng kalian dengan senyum yang paling menawan. Yuk, 3, 2, 1. Page berikutnya. Yuk, 3, 2, 1. Karena ada beberapa slide. Next ya. Next, yuk. 1, 2, 3. Next, lanjut yuk. 1, 2, 3. Masih lagi ya. 1, 2, 3. Masih lagi. Tetap ya, senyum ya. 1, 2, 3. Ini yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Mohon maaf jika dalam membawakan acara ini ada tutur kata yang kurang berkenan. Dan untuk menutup acara ini, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Marilah kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang PJJ kami hari ini. Semoga pengetahuan yang kami peroleh hari ini bermanfaat bagi masa depan kami. Kami berdoa pula untuk kedua guest teachers kami, Pak David dan Pak Denny. Engkau berikan rahmat kesehatan serta keselamatan dalam perjalanan mereka nanti. Doa ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Bunda Maria Bintang Pembimbing, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih atas partisipasinya pagi ini. Kita akan bertemu kembali di Sterofan Learning Hashtag 2. Akhir kata kami undur diri. Selamat melanjutkan PJJ. Tuhan memberkati.
Akhirnya.